Selamat pagi saudara-saudari yang dikasihi Kristus. Mari kita mengawali hari baru dengan mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Yohanes bab 3 ayat 1 sampai dengan 8. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Santo Yohanes. Adalah seorang Farisi yang bernama Nikodemus. Ia seorang pemimpin agama Yahudi. Ia datang kepada Yesus pada waktu malam dan berkata, "Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah, sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang engkau adakan itu, jika Allah tidak menyertainya." Yesus menjawab katanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya, jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Kata Nikodemus kepadanya, "Bagaimana mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi?" Jawab Yesus, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya, jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Janganlah engkau heran, karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Angin bertiup kemana ia mau, engkau mendengar bunyinya, tetapi engkau tidak tahu dari mana ia datang atau kemana ia pergi. Demikianlah halnya dengan tiap-tiap orang yang lahir dari roh." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Kristus, tema yang akan kita renungkan hari ini, kelahiran kembali. Topik dilahirkan kembali menjadi bahan diskusi antara Yesus dan Nikodemus, seorang Farisi dan pemimpin agama Yahudi. Yesus menggarisbawahi perlunya seseorang dilahirkan kembali agar bisa melihat kerajaan Allah. Nikodemus kesulitan mencerna ajaran yang terkesan tidak logis ini. Yesus pun menjelaskan lebih jauh bahwa yang dimaksudkan dengan kelahiran kembali adalah kelahiran dari air dan roh. Hanya dengan proses ini, seseorang masuk ke dalam kerajaan Allah. Kelahiran kembali yang diajarkan Yesus tentu berbeda dengan konsep reinkarnasi. Kelahiran kembali merujuk pada perubahan radikal yang dialami seseorang sehingga ia menjadi ciptaan baru. Setiap orang dilahirkan dari daging atau dilahirkan secara natural dan mendapat identitas manusiawi. Identitas manusiawi ini belum cukup untuk masuk kerajaan Allah atau mencapai keselamatan. Seseorang perlu mengalami kelahiran kedua lewat air, lambang pembersihan, dan roh, lambang kekuatan. Masa Paskah menjadi masa ketika kita manusia lahir kembali berkat wafat dan kebangkitan Yesus. Hidup baru muncul dan dirasakan karena adanya sukacita kebangkitan Yesus. Kebangkitan menjadikan kita terlahir lagi menjadi manusia baru dalam semangat dan kegembiraan sebagai anak-anak Allah. Hanya saja bagaimana kita mewujudkan secara konkret dalam hidup kita sebagai manusia yang telah lahir sebagai manusia baru. Salah satu contoh, kalau kehadiran kita menjadi sumber kegembiraan bagi orang di sekitar kita, bukan malah menjadi batu sandungan dan beban bagi orang lain. Ini adalah salah satu tanda kalau kita ini manusia yang terlahir kembali dalam roh Allah. Saudara-saudari yang terkasih, sukacita Paskah sebagai manusia yang dilahirkan kembali juga bisa ditunjukkan dalam tugas dan pekerjaan kita masing-masing. Setia akan tugas dan pekerjaan yang diemban di mana saja tanpa mengeluh. Berusaha penuh perhatian dan peduli terhadap orang-orang di sekitar kita. Mencari apa yang bisa kita perbuat demi kebaikan banyak orang. Mari kita berusaha mewujudkan manusia yang dilahirkan kembali dalam sukacita Paskah ini.
Yesus yang bangkit akan menyertai perjalanan hidup kita senantiasa. Amin. Marilah kita berdoa. Tuhan, pagi ini kembali kami naikkan syukur dan permohonan. Terima kasih sudah menjaga kami saat tidur maupun bangun. Terima kasih untuk udara sejuk dan segar pagi ini. Bukalah mata hati kami di awal hari ini. Mampukan kami memandang kemurahan dan karya-Mu, serta memuji dan memuliakan-Mu melalui pekerjaan dan pelayanan kami hari ini. Bimbinglah kami selalu untuk menyadari kesalahan kami dan bertobat, sehingga kami sungguh rendah hati, mau membuka hati dan siap menerima rahmat-Mu yang akan tinggal dalam hati kami. Kristus terang dunia, berkatilah keluarga-keluarga kami, jadikanlah kami alat kasih-Mu, dan pantaskanlah kami menjadi hamba-Mu yang setia. Amin. Tuhan bersamamu. Semoga kita sekalian, orang-orang kekasih dan doakan, seluruh aktivitas kita hari ini dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.